Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, sahabat-sahabat GKI. Dia lagi. Bukan karena saya hobi nampang. Pasti Anda bisa menduga ini keadaan darurat lagi. Dan saya baru punya waktu menjelang jam 10 malam ini untuk membuat dadakan rekaman. Mari kita bersama-sama memohon hikmat dan pimpinan Tuhan supaya kita tetap bisa merenungkan dan menemukan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan Gembala GKI pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang memungkinkan kami bisa kembali bangun pagi ini, memasuki hari baru dalam keadaan baik. Dan sekarang kami mau kembali merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, agar kami mau menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Sang Roh Penolong itu, sehingga kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Satu ayat akan bersama-sama kita renungkan atau menjadi bahan perenungan kita, yaitu dari surat Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 saya bacakan bagi kita semua demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu saat diceritakan di sebuah desa, ada seorang bapak yang punya seorang anak laki-laki, anak tunggalnya. Dia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli seekor kuda. Singkat cerita, dia pergi ke kota membeli kuda itu dan pulang membawa kudanya. Wah, melihat bapak ini berhasil membeli seekor kuda, tetangga-tetangga mereka berdatangan. Mereka berkata kepada bapak ini, "Waduh, kamu hebat ya. Sekarang kamu punya kuda yang bisa membantu kamu untuk bekerja." Bapak ini orang yang punya iman sangat sederhana. Dia meyakini segala sesuatu dalam hidupnya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Maka dia menjawab, "Semua anugerah Allah." Dan demikianlah dia memiliki kuda yang membantu dia dalam pekerjaannya. Dia membuatkan kandang yang baik untuk kudanya itu. Tapi apa mau dikata, belum sebulan dia memiliki kuda itu. Suatu malam kuda itu melompat pagar dan lari. Esok harinya ketika para tetangga tahu bahwa kuda bapak ini sudah melarikan diri, mereka berdatangan lagi. Dan mereka berkata, "Kesian amat kamu, susah-susah ngumpulin duit. Belum sebulan, kuda yang kamu beli lari." Bapak ini dengan sederhana, dia berpikir, aku sudah buatkan kandang yang baik, pagar yang kuat. Kalau memang kuda itu masih juga melarikan diri, mau omong apa? Maka kembali dia menjawab, "Semua anugerah Allah." Demikian sehari demi sehari berlalu. Kira-kira 3 minggu kemudian, tengah malam, bapak ini terbangun karena dia mendengar ada suara agak riuh di luar. Ketika dia keluar, dia melihat kudanya kembali membawa pasangan.
Sekarang dia punya 2 ekor kuda. Tetangga berdatangan lagi keesokan harinya, dan mereka berkata, "Aduh, kamu ini memang hoki banget. Rezekimu luar biasa baik. Sekarang kamu punya 2 ekor kuda." Petani itu karena sadar dia tidak melakukan apa-apa sehingga bisa memiliki 2 ekor kuda, kembali dia berkata, "Semua anugerah Allah." Sehari 2 hari berlalu, maka satu saat anak lelaki, anak tunggal petani ini belajar menunggang kuda. Hari pertama lancar, hari kedua lancar. Hari ketiga, entah mengapa tiba-tiba kuda itu melonjak-lonjak melemparkan anak ini dan menginjak pangkal pahanya sehingga remuk. Anak itu menjadi seorang anak yang cacat. Dia pincang karena tidak bisa dipulihkan 100%. Tetangga berdatangan lagi. Mereka sekarang berkata, "Aduh, kami prihatin sekali dengan anakmu. Kau punya anak cuma 1 dan sekarang menjadi anak yang pincang." Si bapa, dia tahu bahwa dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia kembali berkata, "Semua anugerah Allah." 3 bulan kemudian, datanglah ke desa itu sepasukan tentara. Mereka memaksa setiap pemuda yang ada di desa itu, lelaki muda yang ada di desa itu, untuk ikut menjadi milisi, karena negeri mereka sedang berperang dengan negeri tetangga. Semua keluarga di desa itu yang punya anak lelaki yang masih muda kehilangan anak-anak mereka. Maka hari itu mereka kembali datang ke rumah bapak ini. Mereka berkata, "Kamu memang luar biasa. Rezekimu begitu bagus. Kami semua kehilangan anak-anak kami. Tapi kau tetap memiliki anakmu." Ya, anak bapak ini tidak dibawa ikut milisi karena dia cacat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita mengalami hal-hal yang ketika itu terjadi, kita pikir atau orang lain mungkin berpikir, itu adalah sesuatu yang buruk, yang tidak membawa kebaikan. Kadang kita tidak mengerti cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Teks kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 tadi mengingatkan kepada kita bahwa Allah Bapa kita adalah Bapa yang rahmani. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka mari kita merawat iman yang sederhana seperti yang dimiliki Bapa dalam kisah tadi. Lakukan apa yang baik, apa yang benar, yang kita bisa pertanggungjawabkan pada Tuhan. Selebihnya, serahkan kepada Tuhan Allah Bapa kita. Dia tahu memberi yang baik pada akhirnya kepada setiap orang yang setia mengasihi Dia. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang rahmani, yang selalu mau memberikan apa yang baik kepada kami anak-anak-Mu. Sekalipun ada kalanya menurut ukuran kami sebagai manusia, apa yang terjadi, apa yang kami alami bukan sesuatu yang baik. Teguhkanlah iman kami, agar kami boleh tetap setia kepadamu, melakukan apa yang berkenan kepadamu dalam segala keadaan, dan menyerahkan selebihnya
ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Meyakini bahwa Engkau ya Bapa bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari yang baru ini, bahkan sepanjang masa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal kami yakin pasti, bahwa kalau kami tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, maka sesungguhnya lah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari baru di dalam kehidupan. Percayalah bahwa Allah Bapa kita bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia mengasihi Dia. Sampai berjumpa lagi.